Hampir semua orang, hampir 100% orang mengalami nyeri leher once in their lifetime, at least. Kalau ini robek, ini bisa menyebabkan stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyebab utama dari saraf terjepit pada orang tua adalah masalah degenerasi. Halo semuanya, saya Dr. Tony Setiabudi. Selamat datang di Bincang-Bincang. Seperti biasa, saya ditemani oleh Mark Richard. Halo dok. Halo Mark, saya jadi narasumber Mark yang akan memberi pertanyaan. Ini berdasarkan komen ya, Mark. Betul. Dari sosial media. Ini berdasarkan komen. Nah dok, ada topik nih yang lagi trending juga nih dok di sosial media. Kita hari ini akan bahas soal nyeri leher. Kamu pernah mengalami nyeri leher? Nyeri leher nggak pernah sih. Oke. Cuman lately aku lihat banyak banget yang komen nyeri leher ya. Tentang nyeri leher ya? Ya betul. Oke, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, kira-kira nih dok, ada nggak sih masalah leher yang sering ditemui belakangan ini? Ada. Hampir semua orang, hampir 100% orang mengalami nyeri leher once in their lifetime, at least. Kamu tahu sekarang penyebab yang paling sering apa? Apa tuh dok? Apa kira-kira? Kamu tebak? Salah posisi tidur? Oke, good try. Bukan? Keseringan lihat laptop? Yes, maybe. Main HP? HP. Oke. Ini penyebab pertama kenapa orang nyeri leher. Karena waktu lihat HP, lehernya nunduk seperti ini. Kelamaan nunduk Seperti ini, kadang-kadang berjam-jam Mak, nonton YouTube Mak. Terus apa yang terjadi? Otot di leher ini harus kerja lebih keras untuk nahan kepala. Karena semakin maju otot ini harus kerja lebih keras. Kalau ini dilakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, otot ini akan capek dan mengalami nyeri leher kronis. Di leher sini ada otot namanya trapezius. Trapezius ini termasuk bahu di sini. Nah, otot ini yang paling sering kena nyeri di bahu, ototnya tegang. Ini yang dinamakan text neck atau tech neck. Karena teknologi, karena text. Jadi lehernya nyeri. Ini kayaknya masalah Gen Z and milenial mungkin ya dok, lebih banyak sering ditemui ya kayaknya ya. Orang tua juga. Surprising lah, orang tua juga. Ya. Wah. Itu yang paling sering. Kalau misalkan udah telanjur kena nih dok, ya. Solusinya preventionnya pasti jangan terlalu lama kan dok. Untuk kurangi screen time. Dan kalau pakai handphone jangan nunduk seperti ini. Kalau bisa pakai stand seperti kamu itu. Jadi posisinya lehernya upright, gak terlalu nunduk seperti ini. Waktu kerja di laptop juga begitu. Laptopnya harus pokoknya atur posisinya, ergonomiknya supaya lehernya nggak begini berjam-jam, akan nyeri lehernya. Kalau udah telanjur terkena nih dok, kira-kira solusinya gimana? Istirahat, bisa cold compress, hot compress. Kalau tidak membaik bisa ke fisioterapi. Kalau terus nyeri, periksa ke dokter. Dok, selain text neck, kira-kira ada lagi nggak masalah leher? Ada masalah leher, tapi nggak sesering text neck. Masalah ini namanya saraf terjepit di leher. Ini lumayan common juga ya dok kayaknya. Lumayan common. Kalau kita lihat ini modelnya leher, ya depan. Ini ada yang kuning-kuning ini adalah saraf. Ini cabang dari spinal cord, saraf di tengah. Yang sering terjepit adalah cabangnya. Cabangnya. Ya. Kalau ini terjepit, pasien atau seseorang akan mengalami nyeri yang menjalar ke tangan. Dan nyeri ini lebih parah kalau nengok ke atas dan ke samping. Lebih parah karena pada posisi ini rongga saraf ini akan mengecil. Kalau sudah terjepit, rongganya mengecil, jepitannya akan lebih parah.
dan nyerinya lebih parah juga. Nah dok, kira-kira kalau saraf terjepit nih, kira-kira itu kemungkinan orang-orang muda juga bisa terkena nggak sih dok? Orang muda bisa terkena, orang tua bisa terkena. Kalau orang muda yang paling sering adalah HNP. Jelinya keluar jepit saraf di leher. Itu seperti jari keluar jepit saraf di lumbar, di punggung bagian bawah. Kalau orang tua yang jepit adalah bone spur, tulang-tulang rawan yang tumbuh atau bantalan yang membesar, bulging, itu bisa jepit saraf juga. Jadi itu orang tua. Oke, jadi kayak untuk preventionnya itu gimana sih dok? Sebenarnya preventionnya harus dilakukan sedini mungkin. Gerakan yang salah, cedera leher, sering membungkuk, ini menyebabkan wear and tear, menyebabkan degenerasi di leher yang akhirnya bisa menjepit saraf. Tidak semua degenerasi menjepit saraf ya, tapi penyebab utama dari saraf terjepit pada orang tua adalah masalah degenerasi. Rongga saraf ini rongga saraf. Rongga ini akan mengecil dengan waktu. Ada yang lebih cepat, sangat cepat kalau kita tidak jaga dengan baik. Ada yang lambat. Kalau kita jaga dengan baik, akan lambat. Tapi kita tidak bisa reverse. Tidak bisa balik ke normal. Akan memburuk, tapi tidak akan bisa membaik. Jadi kita harus jaga leher kita, tulang belakang kita dengan baik. Jadi perubahan lifestyle ya, Perubahan lifestyle. dari masa muda better. Iya. Take a little bit better of your neck. Jaga postur penting. Jaga postur penting. Nomor satu Postur ya. yang salah ya. Postur handphone begini, postur yang salah bisa menyebabkan semua ini. Oke. Nah dok, kalau udah kena nih saraf kejepit, kira-kira apa yang harus dilakukan? Operasi atau fisioterapi mungkin? Iya, kalau ringan bisa minum obat, bisa fisioterapi. Tapi kalau parah tidak membaik dengan fisioterapi, dengan obat, perlu operasi untuk membebaskan saraf. Satu-satunya operasi ya dok. Kalau parah dan tidak membaik, harus operasi. Banyak orang yang takut operasi. Kalau misalkan dibiarkan, itu gimana dok? Ya, kalau saraf kecil yang terjepit dibiarkan sebenarnya nggak serius. Tapi saraf ini kalau terjepit dalam jangka panjang bisa mengalami kerusakan saraf. Tandanya apa? Kerusakan saraf kebas dan ototnya jadi lemah. Ini adalah tanda-tanda kerusakan saraf. Kerusakan saraf tidak bisa disembuhkan dengan operasi. Jadi operasi, saya sebagai dokter bedah, saya tidak bisa menyembuhkan saraf yang rusak. Saya cuma bisa membebaskan saraf yang terjepit. Jadi kalau ada saraf yang rusak, pertama sarafnya harus dibebaskan dulu. Dan tubuhnya harus bisa menyembuhkan saraf yang rusak. Kalau tubuhnya tidak bisa membebaskan saraf yang rusak, kerusakan itu akan terus permanen. Kalau bisa ya akan membaik. Tapi syaratnya sarafnya harus bebas. Harus bebas ya. Nah dok, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Siap dok? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama nih dok. Dok, apa penyebab nyeri leher belakang yang muncul, hilang, timbul, dan bagaimana cara mengatasi supaya tidak kambuh? Oke, yang paling sering tadi salah postur. Handphone terlalu banyak, komputer terlalu banyak. Solusinya harus membetulkan postur. Postur yang salah bisa menyebabkan nyeri leher yang terus-menerus. Posturnya harus dibetulkan dan ototnya ini harus dikuatkan supaya seimbang. Jadi harus memulai kebiasaannya dok? Ya, lifestyle-nya harus diperbaiki. Dok, apakah sakit gigi bisa berhubungan dengan nyeri leher? Saya sedang sakit leher dan khawatir keluhannya saling berkaitan. Ya, sebenarnya sakit gigi tidak berhubungan dengan nyeri leher, tapi sakit gigi bisa memperparah kalau lehernya sakit juga. Tapi adalah dua masalah yang berbeda. Jadi itu nggak berkaitan ya, tidak tapi berkaitan. Masalah beda ya. Kira-kira kalau kayak gitu, konsulnya ke dokter mana? Dokter gigi. Sakit gigi ke dokter gigi. Ke dokter gigi ya. Better ke dokter gigi dulu ya. Kalau sakit gigi ya ke dokter gigi, jangan ke saya. Aku nggak bisa mengatasi sakit gigi, Mak. Dok, leher kanan belakang saya awalnya cuma pegal, tapi lama-kelamaan terasa seperti migraine. Kadang ada sensasi tertarik sampai ke kepala. Itu kenapa ya dok? Itu namanya tension headache. Bisa bermula dari leher karena sarafnya tegang, dan saraf ini berhubungan dengan saraf di kepala dan naik ke kepala yang menyebabkan sensasi seperti terikat.
Itu yang namanya tension headache. Harus relax. Kadang-kadang stres bisa menyebabkan keluhan seperti ini, Mak. Jadi itu masalah utamanya, sumber masalah utama itu Bisa di karena leher, karena bisa di leher tambah stres. Dan jadi solusi satu-satunya jangan stres. Ya, stresnya harus diperbaiki, postur yang salah diperbaiki, lehernya kalau ada masalah ya diperbaiki. Nah dok, kalau misalkan biarkan, gimana nih dok? Bisa escalate ke masalah yang lebih serius gak? Sebenarnya ini nggak serius, tapi mengganggu. Kalau dibiarkan nggak menyebabkan stroke atau menyebabkan sesuatu yang serius, nggak. Cuma mengganggu aktivitas sehari-hari aja ya. Betul. Dok, leher saya terasa kaku setiap bangun tidur. Apakah itu cuma salah posisi tidur atau ada masalah saraf? Ya, bisa salah posisi tidur, bisa karena saraf terjepit. Bisa karena saraf terjepit. Saraf, misalnya aku ada saraf terjepit di kanan. Terus aku posisi tidur kanannya bagian kanan bawah dan leherku posisinya begini. Ini bisa memperparah saraf terjepitnya. Nah kira-kira dari dokter ada saran nggak sih dok supaya leher nggak sakit saat bangun tidur? Ya, harus pilih bantal yang nyaman. Bantal yang nyaman bagiku belum tentu nyaman bagimu, Mak. Jadi preference. Ya, bantal yang nyaman, kasur yang nyaman, posisi tidur yang nyaman. Itu kuncinya. Supaya posisi tidur yang nyaman. Posisi terlentang atau posisi tidur nyamping boleh. Boleh ya? Boleh. Nggak harus terlentang ya dok? Nggak harus. Pun itu boleh posisi ya, nyamping nggak apa-apa. Oke. Saya sering bekerja di depan komputer berjam-jam dan sekarang leher saya jadi cepat pegal dan terasa berat. Apakah ini bisa menyebabkan masalah jangka panjang? Bisa. Kalau ini tidak diperbaiki, ini bisa menyebabkan masalah kronis, nyeri kronis di leher. Ya, solusinya ergonomiknya diperbaiki, terus postur saat kita bekerja di depan komputer, di depan laptop harus diperbaiki. Dan kalau ototnya lemah harus dikuatkan, pergi fisioterapi. Jadi balik lagi ke seperti yang tadi sudah dokter bilang, change of lifestyle ya dok. Betul. Saya pernah mendengar istilah saraf terjepit di leher. Sebenarnya apa sih ciri-cirinya dan bagaimana cara membedakannya dengan pegal biasa? Oke. Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus. Di leher ada 2 saraf. Yang ini di tengah, ini saraf besar dan cabangnya saraf kecil. Dua-dua bisa terjepit. Kalau saraf kecil terjepit, gak seberapa serius dan tidak menyebabkan kelumpuhan. Keluhannya sakit menjalar ke tangan. Di tangan. Kalau saraf besar yang tengah ini terjepit, ini lebih berbahaya. Keluhannya belum tentu nyeri, tapi bisa kesemutan di tubuh, bisa koordinasi tangannya terganggu, pakai anjingkan baju susah, pakai sumpit susah, nulis susah, atau jalan susah. Itu adalah ciri-ciri saraf terjepit di leher. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan, terutama kalau jatuh, bisa menyebabkan kelumpuhan, dan penanganannya hanya operasi. Operasi satu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi untuk ngelakuin hal simpel aja pun itu juga bisa sulit ya? Ya. Jadi salah satu cara satu-satunya itu hanya operasi. Kalau saraf besar terjepit cuman operasi sih. Dok, kalau leher sering berbunyi krek saat digerakkan, apakah itu normal atau justru berbahaya? Oke, ini juga pertanyaan yang baik. Kalau krek tidak nyeri, is okay, Mak. Kalau aku ditanya penyebabnya apa, mungkin aku nggak bisa tahu secara pasti penyebabnya apa. Kalau tidak sakit, is okay, tapi nggak perlu dilakukan unnecessarily. Kalau nyeri, itu bisa tanda-tanda yang berbahaya. Jadi harus dihindari lah kalau nyeri. Kalau terus-menerus nyeri, pergi ke dokter, periksa ke dokter. Harus periksa ke dokter. Kalau nyeri leher, apakah aman untuk pergi ke chiropractic? Apakah akan membantu atau malah beresiko? Sebenarnya chiropractic itu melakukan manipulasi, dan sebagian besar manipulasi yang dilakukan oleh chiropractic itu aman. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang kalau dimanipulasi bisa berbahaya. Berbahaya karena bisa menyebabkan patah tulang atau bisa menyebabkan robekan di saluran darah. Ini saluran yang merah, ini saluran darah. Kalau ini robek, ini bisa menyebabkan stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian. Wah, sangat bahaya ya dok. Ya, sebagian besar tidak ada masalah.
Tapi if you are unlucky bisa berbahaya. Ada kasus mungkin berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di Jakarta. Setelah dimanipulasi pasien meninggal. Wah, serius ya Mas. Kamu nggak pernah dengar? Sebelumnya belum. Di Jakarta ada. Wah, itu kasusnya sangat bahaya dong. Ya, sangat serius. Kapan nyeri leher dianggap serius dan perlu segera periksa ke dokter? Kalau nyerinya tidak membaik dengan obat, dengan terapi tidak membaik, nyerinya terus-menerus memburuk, nyerinya disertai dengan demam atau disertai dengan kurang berat badan, nafsu makan, itu mungkin adalah tanda-tanda yang berbahaya. Harus periksa ke dokter. Jadi kalau misalkan turun berat badan tanpa sebab jelas, ya, itu bisa jadi salah satu tandanya ya dok. Ya. Oke. Betul. Nah dok, sebelum kita closing nih untuk podcast kali ini, kira-kira ada tips dan pesan untuk penonton? Ya. Oke, masalah leher ini adalah masalah yang sangat sering terjadi. Dan penyebab utama adalah masalah postur. Termasuk text neck adalah masalah postur. Untuk menghindari nyeri-nyeri leher seperti ini, pertama jaga postur leher. Posturnya harus tetap tegak. Oke, hindari postur membungkuk, menunduk seperti ini selama berjam-jam. Mungkin itu aja bisa mengurangi resiko nyeri leher banyak sekali, Mak. Terima kasih dok sudah menjawab berbagai pertanyaan tentang permasalahan leher. Ya, selanjutnya saya serahkan ke dokter. Oke, terima kasih Mak sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari subscribers kita. Semoga sesi ini sudah menjawab pertanyaan kalian semuanya. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video dan podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.